Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raik Al-Bakri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1H. Di sini saya akan menampilkan video bakat yang berisi mempresentasikan contoh surat resmi organisasi sesuai dengan pengalaman saya. Baiklah, langsung saja pada videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah contoh surat resmi organisasi yang akan saya presentasikan. Dan saat ini ada surat undangan yang saya tujukan kepada Kamatikus selaku Bapak Kepala Sekolah atau pangkalan saya dulu. Ya, langsung saja. Yang pertama, dalam sebuah surat pasti ada namanya kop surat atau kepala surat. Nah, kepala surat ini adalah sebagai identitas dari suatu lembaga atau organisasi tertentu. Dan tujuan surat ini adalah agar penerima atau pihak yang dituju bisa tahu tentang surat ini dari siapa dan dari mana itu mereka bisa tahu. Dan di dalam kop surat ini terdapat logo dari organisasi atau lembaga itu tadi, serta nama dari organisasi itu. Dan tak lupa ada pula alamat kantor kesekretariatan serta nomor telepon dan email dari organisasi atau lembaga tersebut. Dan nomor 2 adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ini untuk memberitahukan kepada beliau, ada orang atau orang yang dituju itu bisa tahu, oh saat ini surat baru atau surat lama kan bisa jadi ya. Tetapi tidak semua lembaga itu menuliskan atau menaruh tempat atau tanggal pembuatan surat ini ada di atas. Terkadang ada pula yang ditaruh di bawah setelah isi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah nomor surat. Nomor surat ini berisi tentang nomor urut keluarnya sebuah surat, terus dibatasi dengan garis miring nomor atau huruf yang menunjukkan kode dari suatu lembaga itu. Entah kalau di sini kan terdapat 13.17/B garing 01.23 dan 10.264. Ini itu titik berarti menunjukkan nomor kudep. Yang 13.17 itu adalah kabupaten. Jadi kalau nggak salah itu 13 itu urutan kabupaten, Jombang itu urutan ke-13, dan titik 17 itu pangkalan, nama pangkalan saya. Nah, setelah itu garis miring berupa nomor Romawi yang artinya bulan di mana surat ini dikeluarkan. Setelah itu garis miring tahun surat ini dikeluarkan. Selanjutnya adalah lampiran. Lampiran ini bisa sebagai keterangan lanjutan kepada orang yang dituju. Semisal kalau surat undangan itu biasanya lampirannya berisi tentang jadwal mungkin beliaunya dijadwalkan hadir jam sekian untuk memenuhi undangan, entah sebagai pembicara atau pemberi materi dan sebagainya. Nah, ada pula untuk surat pemberitahuan atau surat izin. Lampiran ini akan berisi tentang nama-nama orang atau
peserta yang izin atau yang bisa dikatakan dipanggil lah untuk memenuhi suatu hal sehingga surat ini muncul, kan seperti itu. Dan selanjutnya adalah perihal surat. Bisa saya artikan itu perihal surat adalah tentang apa surat ini. Kalau saya mengartikan seperti itu, kalau memang surat ini tentang undangan, berarti sifatnya kan mengundang orang lain untuk hadir dalam suatu kegiatan atau acara tertentu. Kalau pemberitahuan bisa untuk menginformasikan atau mengumumkan tentang apa yang akan disampaikan, yang mungkin tidak bisa secara lisan tapi tertulis. Ada pula surat izin dan ada pula surat permohonan dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini kan tidak saya tampilkan gini, kan ada setelah nomor itu bukan lampiran tapi sifat dari surat. Contohnya seperti ini. Nah, sifat surat yang di situ maksudnya adalah memberitahukan kepada beliau atau pihak yang dituju itu, memberitahukan kalau surat ini bersifat penting dan harus segera, kan seperti itulah contohnya. Oke, selanjutnya adalah nama atau pihak orang yang dituju. Misalnya terisi yang terhormat siapa, kan gitu. Nah, kalau sebagai contoh ya, dalam surat ini karena yang saya tujukan kepada Kamabikus selaku Bapak Kepala Sekolah, tulisannya begini contohnya: yang terhormat, Kamabikus, bawahnya Bapak Haji Samsul Ma'arif SPD MPDI, dan ya seperti itulah contohnya. Nah, selanjutnya adalah isi dari surat. Isi dari surat itu terdiri dari salam, terus ada mukadimah, dan isi dari surat itu sendiri. Salam, biasanya kan di surat-surat pramuka itu tulisannya kan salam pramuka. Kalau di sini kenapa kok assalamualaikum? Karena dari dulu memang menggunakan assalamualaikum untuk memulai surat, dan itu hampir saya lihat semua organisasi di lembaga atau sekolah saya itu seperti itu, apalagi kan juga di lingkungan pesantren, jadinya lebih pantasnya seperti itu. Nah, selanjutnya mukadimah dan isi surat itu sendiri menginformasikan kalau surat ini tentang apa. Kalau di sini kan tentang akan diadakannya temu alumni pramuka lintas generasi tahun 2020. Nah, dan di situ pasti dalam isi surat itu akan terdapat waktu dan tempat. Waktu di sini akan memberitahukan kepada beliau waktunya kapan, jam berapa, terus tempatnya di mana, untuk memperjelas tentang tempat dan waktu akan diadakannya sebuah acara tersebut. Nah, selanjutnya adalah salam itu, dan yang terakhir adalah stempel dan tanda tangan. Stempel dan tanda tangan ini adalah dari pihak orang yang mengajukan surat kepada beliau yang dituju. Nah, jadi orang-orang ini yang akan bertanggung jawab serta akan menjadi bukti bahwa surat ini katakan itu real atau asli atau resmi lah, bisa katakan resmi juga. Baiklah, itu dia sedikit paparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya sendiri sadar bahwa pengalaman saya masih kurang. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.